Nah, di soal nomor 3 ini kita ada soal ya, dikasih teks gitu. Anda melakukan percobaan pada sel buatan, itu namanya sel aja gitu ya, untuk memahami lebih dalam mengenai mekanisme transport zat melewati membran. Sel buatan ini memiliki membran semi permeabel yang di dalamnya terdapat larutan berisi beberapa jenis gula. Kemudian Anda memasukkan sel buatan tersebut ke dalam tabung yang berisi larutan ya, yang dikasih keterangan environment dengan komposisi gula yang berbeda seperti yang tergambar pada ilustrasi berikut. Larutan dalam tabung dianggap memiliki volume yang lebih besar dibandingkan dengan sel. Nah, itu ada gambar, kemudian dikasih keterangan, diketahui membran bersifat permeabel terhadap monosakarida dan air, tetapi tidak permeabel terhadap disakarida maupun zat terlarut. Jadi di sini kita akan membahas mekanisme transport zat melewati membran. Nah, kalau kita membahas tentang mekanisme transport zat melewati membran, ini ada 2 kasus ya. Nah, kasus yang pertama itu dinamakan sebagai transport pasif. Kalau yang kedua transport aktif. Nah, apa bedanya Kak antara transport pasif dan transport aktif? Perbedaannya cukup tinggi ya. Jadi kalau transport pasif ini adalah mekanisme transport zat yang tidak membutuhkan energi dalam perpindahannya. Tidak memerlukan energi. Dan umumnya pada transport pasif arah perpindahannya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi dia tidak melawan gradien konsentrasi. Ibaratnya seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Dia tidak memerlukan energi. Berbeda kalau misalkan kita memindahkan air dari tempat rendah ke tempat tinggi, nah kita kan melakukan pemompaan kan. Nah, dalam mekanisme pompa pasti memerlukan energi. Nah, itu yang disebut sebagai transport aktif. Itu bedanya. Nah, untuk perpindahan zatnya pada transport pasif ini ada 2 kondisi. Yang pertama ada yang disebut sebagai osmosis, dan yang kedua adalah difusi. Nah, perbedaan mendasar antara osmosis dan difusi adalah kalau osmosis yang berpindah itu adalah molekul air. Ya, kalau osmosis itu yang pindah molekul airnya. Tetapi kalau difusinya itu yang pindah adalah zat terlarutnya. Jadi dalam suatu larutan ini terdiri atas 2 komponen. Yang pertama ada solut dan yang kedua ada solvent. Solut ini mengacu pada zat terlarut. Sementara kalau solvent ini adalah pelarut. Nah, karena dia adalah pelarut maka ini mengacu pada airnya. Berarti kalau osmosis ini yang berpindah adalah solvent atau pelarutnya. Tapi kalau difusi yang berpindah adalah zat terlarutnya atau solutnya. Nah, dari gambar ini mana yang termasuk solut dan solvent? Ya jelas yang termasuk
solut adalah molekul sukrosa dan glukosa. Jadi kedua ini dinamakan sebagai solut. Sementara untuk yang warna biru ini adalah air, di mana air ini adalah solvennya gitu. Nah, karena adanya perbedaan kadar antara zat terlarut dan pelarut, maka di situ bagian cairannya kita bisa memberikan dua gradien. Yang pertama ada yang disebut sebagai hipertonik, dan yang kedua ada yang bersifat hipotonik. Nah, kedua ini dia dibedakan karena tinggi atau rendahnya air dan banyak sedikitnya zat terlarut. Kalau hipertonik, maka yang tinggi itu adalah solutnya. Solutnya tinggi, sementara solvennya rendah. Nah, oleh karena itu, larutan yang bersifat hipertonik ini secara fisik dia kental. Seperti susu atau seperti minyak, itu dia kental atau hipertonik. Sementara kalau hipotonik, nah kadar solutnya kebaliknya. Di sini solutnya dia rendah, sementara solvennya tinggi. Nah, karena dia tinggi solven, maka pada kasus yang hipotonik di situ secara fisik dia encer. Jadi mirip air yang rendah kadar zat terlarutnya, itu encer gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau udah tahu untuk yang transport pasif, kemudian beralih ke transport aktif. Berbeda pada kasus transport aktif, kalau dia transport aktif, di situ arah perpindahannya biasanya melawan gradien konsentrasi. Arah perpindahan melawan gradien konsentrasi. Atau perpindahan molekulnya terlalu besar sehingga nanti untuk proses transportnya membutuhkan saluran khusus untuk memindahkannya gitu ya. Nah, sehingga di sini dia akan membutuhkan energi, membutuhkan ATP atau energi untuk perpindahannya. Nah, misalnya ada transport ion, itu ya yang tergolong transport aktif itu. Misalnya ada transport ion, kemudian ada kotransport, kemudian ada proses endositosis dan eksositosis. Nah, ini ketiganya tergolong transport aktif. Artinya dia membutuhkan energi dalam memindahkan molekulnya seperti itu. Nah, sekarang di sini kira-kira pada bagian environmentnya ternyata kalau kita lihat dia hanya terdiri atas 0,1 molal sukrosa dan glukosa sama fruktosa. Sementara kalau untuk yang di selnya dia sebanyak 0,03 molal sukrosa dan glukosa. Berarti kalau kita lihat pada bagian selnya ini karena dia tinggi solutnya, tinggi solut berarti dia lebih bersifat hipertonik. Sementara untuk bagian environmentnya atau lingkungannya, karena di situ dia solutnya rendah,
maka sifatnya lebih ke hipotonik. Nah, untuk prosesnya maka nanti untuk yang osmosis, karena kan yang bisa berpindah cuma 2 kan, yaitu monosakarida dan air. Kenapa Kak? Hanya itu yang bisa pindah karena keduanya itu bersifat permeabel atau diperbolehkan untuk melalui keluar masuk, itu permeabel. Kalau dia selektif atau semi permeabel, nah itu perpindahannya pilih-pilih, enggak semua zat bisa keluar masuk. Apalagi kalau dia impermeabel. Kalau dia impermeabel mutlak tidak bisa berpindah melewati membran Kak. Dia memerlukan mekanisme khusus untuk perpindahannya gitu. Nah, jadi yang di sini bisa berpindah antara monosakarida dan air. Nah, karena di bagian environmentnya, lingkungannya itu dia lebih bersifat hipotonik dibandingkan selnya, maka nanti air dari sel dari lingkungan akan masuk ke dalam sel gitu kan. Karena kan di sini kan dia lebih tinggi airnya kan dibandingkan zat terlarutnya. Maka nanti air akan berpindah dari yang encer menuju yang lebih kental gitu. Jadi nanti airnya akan berpindah dari luar masuk ke dalam sel gitu. Nah, kemudian untuk yang monosakarida misalnya adalah glukosa. Nah, di sini kadar glukosa antara di dalam sel dan di luar sel lebih tinggi yang di dalam, maka nanti glukosa yang ada di luar sel akan berpindah secara difusi dari dalam kemudian keluar sehingga nanti akan terbentuk keseimbangan atau equilibrium seperti itu ya. Oke, itu penjelasan dari materi ini. Sekarang kita akan tentukan masing-masing pernyataannya benar atau salah. Yang A, terdapat netoosmosis menuju ke dalam sel. Nah, apa sih Kak yang dimaksud sebagai netoosmosis? Netoosmosis merupakan pergerakan keseluruhan molekul pelarut. Itu apa? Yaitu air. Apakah semua airnya bisa berpindah? Tidak. Ternyata kalau kita lihat dari gambar yang di samping ini, nah ini kan awalnya dia bersifat hipotonik gitu kan. Kemudian yang ini dia bersifat hipertonik. Nah, ketika dia disejajarkan atau disamakan menggunakan mekanisme membran semipermeabel, ternyata air yang dari A itu akan pindah ke yang B. Artinya apakah? Artinya air yang ada di bagian hipotonik atau yang encer ini akan berpindah ke air yang sedikit atau yang bersifat hipertonik sehingga nanti di sini akan terbentuk netoosmosis yang artinya hampir keseluruhan airnya ini akan pindah melewati membran semipermeabel menuju ke gradien yang lebih pekat kayak gitu. Nah, sehingga terbentuklah keseimbangan atau equilibrium. Berarti untuk yang A ini benar. Artinya semua airnya itu bisa berpindah sehingga terbentuk keseimbangan. Paham ya? Yang B, terdapat netodifusi total zat terlarut menuju ke luar sel. Nah, untuk netodifusi merupakan perpindahan bersih partikel atau molekul ion dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah. Nah, tadi kan yang bisa berpindah hanya molekul glukosa, karena untuk glukosa ini dia bersifat
permeabel kan. Sementara untuk yang sukrosa ini kan dia bukan golongan monosakarida. Nah, karena dia bukan golongan monosakarida, maka ini tidak dapat berpindah melewati membran. Nah, karena dia hampir keseluruhan tidak ada yang ada yang berpindah, ada yang nggak berpindah. Artinya ada yang bisa melewati, ada yang nggak bisa melewati membran, maka itu tidak terbentuk neto difusi. Sehingga ini pernyataannya salah karena sukrosa ini tidak bisa berpindah. Yang berpindah hanya glukosa karena dia golongan monosakarida. Paham ya? Yang C. Setelah transport zat dibiarkan terjadi, kesetimbangan difusi akan tercapai. Nah, kalau tidak terjadi neto difusi ya maka kesetimbangan difusi tidak akan tercapai ya. Nah, jadi jika neto difusi tidak terjadi, maka keseimbangan larutan tidak akan tercapai. Jadi untuk yang ini pernyataannya salah. Yang D. Jika ditambahkan enzim sukrase, nah apakah enzim sukrase ini? Enzim sukrase adalah enzim pendegradasi sukrosa. Jadi keberadaan adanya enzim sukrase di situ akan menyebabkan sukrosa dihidrolisis atau dipecah gitu ya menjadi senyawa glukosa dan senyawa fruktosa. Jadi yang awalnya adalah sukrosa itu akan dipecah menjadi golongan monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa. Pada environment berarti yang dipecah adalah sukrosa yang ada di bagian lingkungan, bukan sukrosa yang terdapat di dalam sel ini yang dikasihkan sukrase. Sementara yang di dalam selnya tetap dia dalam bentuk sukrosa karena dia tidak ada enzim sukrasenya. Nah, tekanan osmotik larutan tersebut akan meningkat menjadi 2 kali lipat. Ini salah. Kenapa Kak? Karena untuk bagian daripada si kadar sukrosanya hanya 0,01 m, ya kan? Nah, tentunya ketika dia dipecah juga sama, dia tidak akan merubah kadar dari zat terlarut, gitu kan? Nah, berbeda dengan yang ada di dalam sel ini kan dia ada sebanyak 0,03 yang notabene angkanya jauh lebih besar dibandingkan yang di lingkungan. Jadi meskipun dia dipecah pun ya kadarnya tetap sama, bukan berubah menjadi 2 kali lipat. Ini salah gitu ya. Oke, itu untuk yang bagian nomor 2.